Indonesia tengah marak melakukan normalisasi. Lokalisasi menjadi salah satu permasalahan Menutup lingkungan kawasan yang masih lokalisasi menjadi Doli dan pekerjaan Jarak hari rumah Rabu. pemerintah. Data dari Kementerian Di Kementerian Sosial hingga tahun 2016 tercatat ada 168 lokalisasi di tanah air. Namun hingga awal Januari 2019, pemerintah mengklaim telah menutup 156 di antaranya. Banyak daerah satu persatu telah menutup tempat prostitusi yang ada. Seperti halnya Gang Doli di Surabaya pada tahun 2014 dan Kalijodo di Jakarta pada 2016 silam. Secara garis besar, penutupan lokalisasi dilaksanakan karena banyaknya kasus pelanggaran peraturan daerah, pencegahan HIV/AIDS, serta untuk melindungi psikologis anak-anak dan remaja di wilayah tersebut. Tren yang sama juga berlaku di Yogyakarta. Dalam sejarahnya, Yogyakarta pernah melakukan normalisasi di daerah Kiwangan pada tahun 2014 silam. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi destinasi wisata di jantung kota Yogyakarta, yaitu Pasar Kembang. Mengapa Pasar Kembang dapat terus eksis sampai saat ini di tengah tren normalisasi yang ada? Pada realitanya, Sarkem bukanlah tempat lokalisasi resmi seperti halnya Gang Doli di Surabaya ataupun Kalijodo di Jakarta. Sarkem hanyalah perkampungan biasa yang terdapat praktik prostitusi di dalamnya. Menurut Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Sarkem bukanlah lokalisasi resmi karena pihak pemerintah Kota Yogyakarta tidak pernah mengeluarkan izin lokalisasi. Beliau juga mengakui adanya praktik prostitusi di kawasan tersebut. Hal senada juga dinyatakan oleh anggota DPRD DIY Cang Wendrianto. Menurut beliau, pemerintah Yogyakarta tidak ingin ikut-ikutan dengan gelombang wacana penutupan lokalisasi yang terjadi di sejumlah daerah. Beliau berkata, kita punya kebijakan sendiri dan gak mau ikut-ikutan daerah lain. Ini gara-gara ada penutupan Gang Doli, Kalijodo, terus Juki mau ikut-ikutan. Saya yakin itu tidak akan terjadi. Masa istimewa kok ikut-ikutan? Keberadaan praktik prostitusi di Pasar Kembang tentunya menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar dalam hal kesehatan dan lingkungan sosial. Eksistensi Pasar Kembang sebagai tempat prostitusi menimbulkan dua pengaruh yang dilematis dalam masyarakat. Pengaruh pertama berkaitan dengan stigma masyarakat terhadap tempat prostitusi sebagai sumber moralitas negatif. Masyarakat asli yang masih menetap di Sastrowijayan mengaku khawatir terhadap perkembangan pola perilaku generasi penerus mereka. Walaupun kegiatan prostitusi banyak dilakukan di malam hari, pola perilaku dan kebiasaan buruk seperti dalam hal berpakaian ditakutkan menjadi sumber moralitas negatif bagi generasi penerus mereka. Sedangkan mayoritas warga asli Sastrowijayan bukan memilih untuk pergi dan meninggalkan rumah-rumah mereka untuk dijadikan losmen sebagai sumber pendapatan mereka. Di sisi lain, interaksi antar aktor dalam Sarkem menghasilkan suatu ekosistem ekonomi yang mekar pada Pasar Kembang. Lokasinya yang berada di jantung kota wisata menjadikan Pasar Kembang sebagai ladang basah pengembangan usaha sektor informal. Terlebih dengan adanya aktivitas prostitusi, sektor-sektor informal lain seperti jasa keamanan, warung makan, toko kelontong, tukang parkir, tukang becak bermunculan untuk menunjang operasional. Sebagai hasilnya, mayoritas masyarakat sudah terbiasa hidup berdampingan dengan aktivitas prostitusi Sarkem, menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa, bahkan menciptakan gagasan bahwa Sarkem bukanlah lokalisasi, melainkan hanya pemukiman biasa. Kalau selama ini di Pasar Kembang buat lingkungan nggak ada gangguan gimana-gimana, yang penting di dalam lokalisasi itu aman, tertib, warga bisa menerima. Itu kan banyak juga warga yang menggunakan kesempatan ini untuk mencari nafkah di sana, entah itu jual es teh, rokok gitu kan, mendapatkan pemasukan gitu. Berdasarkan pernyataan Lurah Sosro Benduran Bambang Endro Wibowo, kurang lebih 300 orang PSK menggantungkan hidupnya di Pasar Kembang. Para pekerja seks ini telah menjadi kanal utama seluruh keberlangsungan ekonomi sektor informal di Sarkem. Bagaimana interaksi yang terjadi di dalam Sarkem sehingga memunculkan banyak sektor informal? Cara kerja yang terjadi di lapangan adalah konsumen yang mau mengakses layanan pekerja seks di Pasar Kembang harus membayar uang keamanan sebesar Rp5.000, di mana uang keamanan ini sebenarnya adalah tarikan yang diinisiasi oleh local strongman atau para preman yang bertugas menjaga operasional Pasar Kembang. Local strongman mendapatkan legitimasinya dari Sarkem. Adanya local strongman adalah potret terjadinya weak state strong society. Tidak hanya dikenai kepada pengunjung, uang keamanan ini pun dikenai pada para pekerja seks. Sektor informal lain yang muncul adalah potang. Potang adalah pelaku usaha sejenis rentenir yang menyediakan jasa pinjaman uang berbunga. Bank legit juga mewarnai proses interaksi ekonomi di Sarkem. Bank legit adalah pelaku usaha yang menawarkan barang atau uang dengan metode pembayaran cicilan harian tanpa bunga. Pengelola losmen juga tak ketinggalan mendapatkan keuntungan dari proses ini. Di sekitar Sarkem, terdapat banyak sopir becak, tukang ojek, atau warga yang duduk di dekat gang masuk kawasan Sarkem untuk menawarkan jasa pencarian PSK.
Orang-orang yang membantu jasa mencarikan tamu untuk PSK biasanya akan mendapatkan tip dari Germo atau mucikari. Banyaknya aktor yang terlibat dalam pengelolaan Sarkem dan banyaknya sektor informal yang bergantung ekonominya pada sektor prostitusi ini menghasilkan dampak eksistensi Sarkem terus ada hingga saat ini. Apabila Sarkem ditutup, kemanakah pekerja seks ini pergi? Penutupan praktek prostitusi menimbulkan tersebarnya praktek prostitusi ke daerah-daerah secara tersembunyi dan malah menyulitkan pemerintah dalam hal pengawasan. Selain itu akan banyak warga yang terdampak karena sektor informal mereka bergantung pada perekonomian Sarkem. Bambang Endra Wibowo selaku Lurah Sosro Meduran menyatakan bahwa penutupan Sarkem ini harus dilakukan dengan cara yang halus. Karena kan Sarkem ini bukan hanya persoalan PSK, namun juga sebagai lahan bisnis bagi masyarakat di sekitarnya. Hilangnya operasional Sarkem dinilai dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mematangkan kebijakan apabila penutupan ini benar-benar akan dilakukan. Pematangan kebijakan ini perlu memuat adanya jaminan kesejahteraan bagi semua warga terdampak. Pemerintah setempat sampai saat ini belum mengeluarkan wacana terkait penutupan Sarkem. Pemerintah setempat dewasa ini malah melakukan upaya untuk merubah image Sarkem melalui diadakannya Sarkem Fest. Sarkem Fest adalah event kesenian dan kebudayaan yang merupakan bagian dari Jogja Heboh. Acara ini digelar sore hingga malam. Pertunjukan yang ditampilkan antara barongsai, atraksi pasukan bergada, dan juga ada pementasan teater yang Sarkem. Adanya Sarkem Fest ini mencerminkan adanya upaya rekonstruksi makna normalisasi. Alih-alih menutup Sarkem, pemerintah justru perlahan merubah Sarkem agar bisa diterima masyarakat sebagai pariwisata bagian dari kebudayaan di Yogyakarta. Pada akhirnya Sarkem masih terus eksis hingga saat ini di tengah renormalisasi yang ada karena faktor ekonomi masih dijadikan poin utama. Konsekuensi yang akan dihasilkan dari penutupan pun membuat pemerintah nampaknya enggan untuk melakukan penutupan prostitusi. Sarkem yang telah menjadi bagian hidup dari masyarakat Jogja dari zaman kolonial Belanda hingga sekarang membuat keberadaannya bukan menjadi masalah serius. Kehidupan masyarakat yang terus berjalan dengan baik dan tingkat toleransi yang tinggi terus ditingkatkan